Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kongsi Sinien Mong An. Mari kita bersama-sama mensyukuri anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan kita mempersiapkan hati masuk ibadah pada pagi hari ini. Saya panggil jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Kita sudah hadir di rumah Tuhan dan hari ini merupakan hari yang spesial. Semua orang merayakan hari tahun baru Imlek. Selama merayakan tahun baru Imlek, saya sungguh percaya tahun ini merupakan tahun berkat bagi kita semua. Amin. Tahun penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan senantiasa memimpin kita, menuntun kita dimanapun kita berada. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan kita. Kita mau menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan dari tahun lepas tahun, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita mau menyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan Tuhan. Sebab Engkau baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya,
rasa ucapan syukur kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan syukur bagi Dia, naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan kita yang selalu memelihara kita. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya. Baik, amin, amin. Bapa di dalam sorga, seperti pujian yang baru kami naikkan. Benar Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang kasih setianya tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini di perhentian-Mu yang kudus, kami jemaat-Mu dapat kembali beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dan memberikan kami keselamatan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia dan juga sudah rela mati bagi kami orang yang berdosa. Dan kami bersyukur Tuhan sudah bangkit di hari yang ketiga dari antara orang yang mati. Dan kami juga Tuhan akan bertemu muka kembali dengan Tuhan ketika kedua kali Tuhan datang kembali ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau layakkan kami dan memilih kami menjadi satu jemaat Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan, kekuatan atau kehebatan kami. Tuhan sudah memilih kami dan melayakkan kami juga melayani Tuhan. Ambil dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Khususnya tahun 2022 Tuhan yang baru saja kami lewati. Kami percaya Tuhan setiap hal yang sudah Tuhan izinkan kami alami.
banyak pergumulan, banyak tantangan. Dan juga di balik itu Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat yang kami rasakan. Semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami umat-Mu, kami mau lebih dekat dengan Tuhan, kami lebih mau mendengar suara Tuhan, dan kami juga diberikan hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan, karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan berkuasa berdaulat dalam hidup kami. Tidak ada seorang pun yang sanggup memisahkan kami. Tidak ada seorang pun sanggup membuat kami jatuh tergeletak Tuhan. Karena tangan Tuhan yang kuat selalu menopang dan memimpin kami. Biarlah mata hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Bapa, siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang jalan bagi hidup kami Bapa. Siapkan hati kami umat-Mu untuk dilawat, dijamah oleh firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sucikan hati pikiran kami. Kiranya Roh-Mu terus melawat menjamah kami, memberikan kami ketenangan untuk dapat bersekutu di tempat ini dan siap dilawat melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yung Tikyo. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu lebih heran lagi di dalam melayani jemaat Tuhan melalui Gereja Petra Indonesia. Tuhan, biarlah Pak Yung dapat menjadi gembala yang baik, gembala yang peka dengan keadaan jemaatnya, gembala yang mempersatukan kami di dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati kehidupan keluarganya, berkati juga anak-anaknya ya Tuhan. Berikan kesehatan tubuh yang baik, hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan lawat mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin ada pergumulan yang sedang mereka alami yang tidak dapat disampaikan. Tapi kami percaya Tuhan yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati pikiran mereka. Dan Tuhan lawan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan melalui firman yang akan disampaikan. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Bila ada kuasa roh-roh yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, yang coba mengganggu konsentrasi kami ketika bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan, kami bersahati menolak, menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kita sekali lagi berikan sorakan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau terus memuji Dia, memuliakan Dia. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih itu berasal daripada Allah. Pujian ini, kasih yang dari surga begitu sempurna, nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Sekali lagi, ada kasih dari surga. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat
kasihnya, kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terang di hatiku, mari kita nyatakan kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih. Mari yang bisa bahasa Mandarin, mari kita nyanyikan pujian ini dengan bahasa Mandarin ya. 有一份爱就在那来，比山高比海深，这不同我不同天上的天，因为有你，因为有我，让今天用心爱，把紧守这一段爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人主。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们因你相思最多。Sekali lagi ya, sekali lagi. Musiknya agak pelan ya, saya mau mendengar Bapak Ibu menyanyi pujian ini. 有一份爱就在那来，比山高比海深，这不同我不同天干的天，因为有你，因为有我，让今天用心爱，把心从这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人主。耶稣的爱力量我，心中熊熊爱我，我们因你相思最活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人主。耶稣的爱能让我心中熊熊爱我，我们因你相思最活出来，我们因你相思最活出来，我们因你相思最活出来。Kita berikan sorakan bagi Allah yang penuh kasih, yang begitu mengasihi kita, dan begitu pun Allah mau kita untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan, kita masih terus tetap memuji Tuhan karena begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati, apa Tuhan firman Tuhan katakan, anak cucu kita di mana-mana. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Mari dengan penuh sukacita. Ya, sama-sama tepuk tangan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti dia akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi sekali lagi Bapak Ibu katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus tunjuk kiri kanan kamu. Ya. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Tunjuk kiri kananmu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Katakan Cu Yesus ayo. Cu Yesus I want. Cu Yesus I need. Cu Yesus I come. Searching because you want. Cu Yesus I want. Cu Yesus I need. Cu Yesus I come. Searching because you want. Berikan suara kamu bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Ya, saya dari tempat ini melihat ya anak-anak kita sudah nggak tahan lagi mau nyanyi. Ya mereka sudah siap-siap di belakang. Sebab mereka hari ini mereka mau mempersembahkan pujian mereka bagi Tuhan kita, juga bagi Bapak Ibu, Oma Opa yang hadir di tempat ini. Mari kita sambut Petra Kids untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin.
Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan, Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan berkati. Kongsi, kongsi, kongsi ni, ya kongsi, kongsi, kongsi ni. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan, Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan berkati. Kongsi, kongsi, kongsi ni, ya kongsi, kongsi, kongsi ni. Tuhan, Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan berkati. Kongsi, kongsi, kongsi ni, ya kongsi, kongsi, kongsi ni. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Haleluya, terima kasih buat pujiannya pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang atau oma-opa yang cucu-cucunya belum hadir di Petra Kids, ya boleh bawa mereka tiap minggu untuk sama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, amin. Dia selalu menyertai kita, anak cucu kita, keluarga kita. Kita boleh melihat Tuhan selalu memelihara sampai hari ini. Ya, sebagai mama, papa, opa, oma, bangga kalau kita melihat anak-anak kita berada di depan, mereka menaikkan pujian mereka dengan polosnya, mereka menaikkan pujian bagi Allah kita. Begitupun di pagi yang indah ini, kita menaikkan setiap pujian kita yang tadi saya dan Bapak Ibu sudah menaikkan. Pujian penyembahan kita, itu yang Allah mau untuk kita senantiasa menaikkan kepada Dia. Setiap hari, setiap waktu, dalam keadaan apapun. Mari kita mau tetap terus memuji Dia. Kita mau tetap terus menyembah Dia. Sebab hanya di dalam Dia ada kekuatan. Amin. Hanya di dalam Dia ada pengharapan. Ya. Jangan pernah berhenti kita berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita jauh daripada Tuhan. Karena Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada bagi saya dan saudara semua. Di dalam keadaan apapun, ingat ada Yesus. Ada Yesus yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Dia yang akan menghapus setiap air mata kita. Oleh karena itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Dan pagi hari ini kita mau katakan, kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Yesus engkaulah kekuatan di dalam hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku hanya kita dapat di dalam Yesus. Amin. Dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tak pernah tinggalkanku. Dia selalu setia menopang hidup kita. Menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengendalikan semua yang terjadi, bahkan yang mengarahkan apa yang akan diwujudkan di dalam kegenapan rencananya. Kami mengucap syukur bahwa di dalam Engkau kami boleh senantiasa mendapatkan kekuatan. Bahkan di dalam Engkau kami senantiasa mendapatkan pengharapan yang selalu baru. Di dalam Engkau kami menuju satu tempat yang pasti. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini sekali lagi boleh membuat kami berjalan terus bersama dengan Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Karena hari ini bertepatan dengan tahun baru Imlek,
Maka tema hari ini adalah hujan di musim semi. Ya, kita harus memahami ya, walaupun di Indonesia tidak ada 4 musim, adanya tapi Indonesia sebetulnya bukan cuma 4 musim sih ya. Musimnya malah banyak, ada musim durian, musim mangga, musim demo gitu kan ya. Macam-macam, tetapi paling tidak kita juga tahu ya, bahwa seringkali turunnya hujan itu membuktikan bahwa Tuhan senantiasa setia akan janjinya. Mari kita mencoba membaca firman Tuhan dari Mazmur nomor 84. Mazmur nomor 84 saya akan baca mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Mazmur 84 ayat 5 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Sebab lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini yang saya baca dari Mazmur 84. Pemazmur ini ada semacam mempunyai kecemburuan atau keirian hati, tetapi kecemburuan dan iri hati yang positif terhadap orang-orang. Orang ketiga, jamak itu sebabnya pakai mereka, yang punya kesempatan ada di dalam rumah Tuhan. Ayat 5 tadi, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Pakai kata ganti mereka, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila mereka melintasi. Begitu ya. Jadi ada semacam kecemburuan di dalam pemazmur tentang orang-orang yang diam di dalam rumah Tuhan, yang mempunyai kesempatan untuk berziarah. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kata berziarah ini, dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat. Artinya mempunyai satu kerinduan, keinginan yang amat mendalam untuk mengadakan ziarah. Baru hasrat gitu ya. Lalu kemudian dikatakan ketika di dalam perjalanannya mengadakan ziarah ini, melewati satu tempat yang disebut lembah Baka. Itu di dalam ayat yang ke-7. Apabila ketika mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka, kata Baka di sini bukan kata Baka sifat. Sifat fana dibandingkan dengan yang Baka. Yang sementara dikontraskan dengan yang selama-lamanya. Bukan kata Baka ini. Tetapi kata Baka ini sebetulnya menunjuk kepada satu tempat. Lembah yang disebut lembah Baka. Sebetulnya mempunyai pengertian ini adalah satu lembah tempat ratapan. Lembah air mata. Jadi dibayangkan pada waktu orang-orang yang punya kerinduan untuk mengadakan ziarah harus melewati perjalanan panjang. Kita harus memahami tradisi orang Yahudi pada waktu itu, bait Allah hanya ada di Yerusalem. Orang-orang di berbagai tempat diharuskan sebetulnya minimal 3 kali dalam 1 tahun dari berbagai tempat mereka tinggal menuju ke Yerusalem di mana bait Allah itu ada. Nah mereka ini kadang-kadang kalau yang tempatnya jauh melewati lembah ratapan tadi. Lembah air mata.
Sekalipun sulit melewati lembah itu, saya percaya kalau tempat itu sampai disebut lembah air mata atau lembah ratapan, berarti lembah yang paling sulit dilewati. Mungkin entah padang gurunnya cukup luas, ada kemungkinan bisa tidak mendapatkan air dan macam-macam. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-7, ketika melewati lembah air mata ini, bahkan oleh mereka yang punya hasrat untuk beribadah dan berziarah ke bait Tuhan, itu lembah yang penuh dengan air mata bahkan menjadi sumber mata air. Bahkan dikatakan semakin berjalan semakin kuat. Saudara, kalau ada orang-orang yang harus berjalan dan dia tahu persis ujung dia sampai di tempat itu, dia akan dihukum. Entah itu dicambuk, dicemeti atau disiksa. Makin mendekati tempat itu, dia makin kehilangan kekuatan. Tetapi sebaliknya jika seseorang berjalan dan dia tahu jika dia sampai ke tempat itu, dia akan mendapat sesuatu yang luar biasa yang diinginkan. Maka walaupun sudah berjalan jauh, sudah lama berjalan, makin mendekati, makin kuat. Inilah yang digambarkan oleh pemazmur. Sekalipun melewati lembah ratapan, lembah yang susah dilewati sehingga seolah-olah di tempat itu harus mencucurkan air mata. Tetapi berbahagialah orang yang berjalan karena hasratnya yang sangat kuat untuk beribadah. Semakin berjalan, semakin menjadi kuat. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapakah pemazmur memakai gambaran orang ketiga jamak tadi? Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, berbahagialah orang apabila mempunyai kesempatan, mempunyai hasrat yang begitu kuat untuk beribadah. Kenapa pemazmur mengatakan demikian? Maka kita harus mengetahui kapan pemazmur ini dan dalam situasi seperti apa pemazmur menuliskan mazmur ini. Mari kita sekarang melihat dan saya akan baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Mazmur nomor 84 mulai ayat pertama sampai dengan yang terakhir. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah, maka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan.
Ya tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Nah, saya perhatikan di sini tadi di dalam ayat pertama saya jelaskan dulu, itu disebut untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Berarti Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Itu keturunan Lewi. Di dalam keturunan Lewi yang memang dikhususkan untuk melayani di bait Tuhan, itu dibagi dalam kelompok-kelompok. Ada yang memang melayani untuk menjadi imam besar, melayani membakar ukupan di bait Allah. Tetapi ada kelompok Lewi yang memang dipersiapkan khususnya yang suaranya merdu-merdu kira-kira begitu. Hanya untuk menyanyi dan memuji Tuhan di bait Allah. Bani Korah adalah kelompok Lewi seperti ini. Menjadi tim paduan suara. Pada waktu mereka menulis Mazmur ini dia mengatakan apa? Kami ini rindu berada di dalam rumah-Mu. Rindu memuji-muji Tuhan. Dengan sorak-sorai bahkan digambarkan dengan satu ilustrasi dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Satu gaya bahasa melalui sebagian daripada tubuh, tetapi untuk mewakili seluruh totalitas diri. Dagingku bersorak-sorai. Harusnya kan mulutku dong. Tetapi untuk menunjukkan bahkan yang tidak bisa ngomong pun kalau diberi kesempatan pingin memuji Tuhan. Artinya mengungkapkan seluruh totalitasnya ini ke satu kerinduan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Apa sebab? Saya tidak bisa dipungkirin, tidak semua orang sih. Tetapi sebagian orang itu baru merasakan sesuatu yang indah ada pada dirinya itu setelah terhilang. Ketika belum terhilang, belum merasa. Kalau itu baik banget. Kalau itu berkat luar biasa. Ada seorang laki-laki. Karena Krismon kehilangan pekerjaan. Lalu dia harus setiap pagi pergi keluar rumah cari pekerjaan. Apapun boleh. Yang penting dapat pekerjaan. Yang penting dapat duit. Untuk menunjang kehidupan keluarganya. Hari itu dia pulang rumah setelah seharian keluar tidak dapat pekerjaan. Ditanya oleh istrinya, gimana Pak? Dapat kerjaan enggak? Enggak. Setiap hari begitu saudara. Lama-lama jengkel. Enggak ada. Masih tanya. Gitu ya. Tetapi ketika akhirnya istrinya meninggal. Justru yang dia rasa hilang. Seharian dia pergi mencari pekerjaan. Pulang rumah tidak dapat pekerjaan. Tidak ada yang tanya lagi. Hari ini dapat kerjaan tidak. Seringkali ketika kita kehilangan sesuatu kita baru merasa bahwa yang terhilang itu sangat berarti dan berharga bagi kita. Dan ini dialami oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mengalami pembuangan. Ketika mereka masih tinggal di tanah negeri yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka tidak mensyukurinya. Ketika bait Allah masih di tengah-tengah mereka, banyak di antara mereka yang justru memberikan korban dan persembahan kepada berhala. Tetapi ketika sekarang mereka mengalami pembuangan. Mereka baru merasakan yang pernah mereka nikmati waktu itu begitu indah. Bahkan sampai digambarkan iri dengan burung pipit dan burung layang-layang. Burung pipit telah mendapatkan rumah. Dan burung layang-layang membuat sarang menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Sasa orang-orang Israel sudah mengalami pembuangan. Bait Allah menjadi reruntuhan yang tidak pernah terpakai lagi. Burung-burung pipit punya kesempatan.
bersarang di tempat itu. Saya tidak tahu apakah 100 tahun lagi gedung ini sudah kumuh, kotor gitu ya. Lalu banyak burung-burung yang sudah nyarang di sini. Di lantai paling bawah itu banyak burung Sriti. Bukan walet, Sriti kelihatannya yang bersarang. Itu nanti sebentar pasti kita ngomong ini mau dipakai untuk ibadah. Pergi kamu ke tempat lain. Tapi kalau nanti mereka balik lagi 100 tahun hanya membuktikan tempat ini sudah setiap minggu tidak dipakai lagi. Ya, kira-kira begitu ya. Amit-amit jangan sih ya. Semoga gedung ini sampai Tuhan Yesus datang kembali tetap disebut Gereja Petra Indonesia. Tetapi kebayang ya. Bait Allah yang dibuat begitu megah oleh Salomo terbengkalai, tidak pernah lagi dipakai, burung pun bisa bersarang. Bahkan yang unik dan yang prihatin, di Mezbah itu menurut aturan orang Yahudi setiap pagi dan petang dibakar korban. Tetapi di Mezbah yang setiap hari harus ada dibakar korban, burung layang-layang bisa bangun sarang untuk telur dan kemudian telur yang menetas untuk hidup di sana. Sementara orang-orang Yahudi dalam hal ini Bani Korah tinggal di pembuangan. Maka mereka mengatakan, Tuhan, hasrat kami, kerinduan kami, kehadiran-Mu yang kami rasakan di dalam rumah Tuhan. Itu yang betul-betul membuat hati kami ini begitu rindu. Rindu akan kehadiran Tuhan. Sosok keadaan ini dialami oleh orang Yahudi ketika mengalami pembuangan. Dan mari kita bandingkan dengan Mazmur 137. Mazmur 137 saya akan hanya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Melalui ayat ini Bonnie M pernah membuat sebuah lagu By the Rivers of Babylon. Anak-anak generasi saya ketika mendengar istilah Bonnie M itu grup band gitu ya. Mestinya ngerti gitu ya. By the rivers of Babylon, there be sat down, gitu ya. Mari kita baca ayat ini. Mazmur 137 ayat 1 sampai 6. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian-nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Dan jika aku mengingat engkau, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Suasana seperti ini setelah kehilangan, setelah tidak bisa lagi setiap saat kapan mau datang ke rumah Tuhan, beribadah kepadanya, menyanyikan lagu-lagu. Disitulah baru dikatakan, Tuhan, hati kami hancur merindukan pelataran-pelataran rumah. Sosok kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengizinkan kita seolah-olah melewati lembah ratapan. Mirip seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mengalami pembuangan. Supaya melalui pembuangan ini akhirnya Sion yang dulu tidak dihargai. Yerusalem dengan bait Allahnya yang tidak disyukuri. Itu dianggap lagi menjadi sesuatu yang berharga.
bahkan dirindu-rindukan. Itu sebabnya saya katakan ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Lembah ratapan, kesulitan-kesulitan. Supaya hasrat kita untuk bersandar pada Tuhan. Supaya kemauan kita untuk berdekat dengan Tuhan itu dimunculkan kembali. Saudara, jikalau dalam situasi seperti itu seolah-olah Tuhan mengizinkan kita melewati lembah ratapan, hasrat itu tidak muncul dalam hati kita. Hati-hati. Mungkin sekali kerohanian kita sudah mati. Seekor rusa yang masih hidup pasti merindukan sungai yang berair. Bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku haus kepadamu Tuhan. Itu pemazmur mengatakan demikian, bukan? Maka jikalau sekarang kita ini sedang berada di dalam lembah ratapan, kesulitan yang amat sangat dan tidak muncul rasa untuk bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan rohani kita sudah mati. Hanya rusa yang mati yang tidak merasa haus lagi, bukan? Tentu saya bukan mengatakan keselamatan bisa hilang. Tetapi kalau dalam situasi-situasi di mana kita seolah-olah sudah tidak berdaya, hasrat untuk bergantung kepada Tuhan tidak ada lagi. Ampun deh, mengerikan sekali. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Tuhan, dalam situasi yang jauh seperti ini, ketika aku tidak mampu lagi karena ada di dalam pembuangan, aku iri dengan burung pipit. Aku iri dengan burung layang-layang. Aku mencoba membayangkan sekian banyak orang dengan hasrat yang kuat mau mengadakan ziarah ke rumah Tuhan. Semakin kami berjalan, semakin dekat tujuan, semakin kita kuat. Karena kami akan mendapatkan apa yang kami rindukan. Semakin berjalan, semakin kuat. Maka setelah pemazmur mengatakan demikian, saya meloncat kepada ayat yang ke-9. Maka sebetulnya di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 itu sebetulnya lebih bersifat doa. Kalau tadi mengatakan Tuhan kami ini kayak ada satu kecemburuan. Kami pingin banget bisa seperti dulu beribadah. Lalu mereka kemudian pemazmur dalam hal ini Bani Korah berdoa seperti ini. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihat perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Pada waktu pemazmur berdoa, dalam hal ini Bani Korah, meloncat kepada sesuatu yang bersifat mesianik. Seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, Charles Spurgeon, dia mengatakan kalimat seperti ini. Mazmur 23, mazmur yang sangat terkenal. Tidak ada orang yang tidak mengenal Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya kalau diteruskan semua bisa mengikutinya. Betul, Mazmur 23 mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 51, mazmur yang paling menyedihkan. Sebab dia Mazmur 51 itu Daud menuliskan dosanya, keadaannya, ketakutannya. Karena dia baru saja berzina. Dan kemudian membunuh sekian banyak orang. Uria dengan seluruh pasukannya. Di dalam kesedihannya dan ketakutannya Daud ini dalam Mazmur 51 mengatakan kalau boleh jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebab di dalam kandungan aku sudah berdosa.
Tuhan lepaskanlah aku dari hutang-hutang nyawa yang begitu banyak. Mazmur yang paling sedih. Itu Mazmur 51. Dan Charles Spurgeon mengatakan Mazmur 84 adalah mutiara daripada Mazmur. Di dalam ayat, di dalam doa ini, kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam ayat ini ketika berdoa, lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Maka tidak bisa tidak ketika Bani Korah melalui Mazmur ini berdoa sedang menunjuk kepada Mesias yang dijanjikan, yang akan menjadi perisai dan kekuatan bagi orang-orang yang terbuang. Menjadi pelindung bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Lihatlah perisai kami. Saudara, di dalam kekristenan, paling tidak di dalam teologi reform, dan sebetulnya saya percaya sebetulnya di dalam semua kekristenan yang masih injili, yang masih biblikal, maka paling tidak ada dua hal doktrin yang sangat terkenal yang disebut doktrin itu appreciation dan propitiation. Apa itu appreciation? Yaitu sederhananya begini. Satu penebusan atau pengampunan yang diberikan oleh orang berdosa. Karena ada penebusan dan pengampunan yang diterima oleh orang berdosa berdasarkan karya Kristus, maka murka Allah atas kita diredakan. Mari kita sekarang membaca Mazmur 32. Dan Mazmur 32 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Memang di dalam Mazmur 32 ayat 1 ini dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Lalu dalam ayat 2 kalau saya baca, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan lagi. Nah, kenapakah ada orang yang diampuni dosanya dan dosanya tidak diperhitungkan lagi? Karena idenya adalah begini. Melalui pengampunan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita ini dosanya sudah diampuni. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib berdiri di antara kita dengan Allah yang murka atas dosa-dosa kita. Dia sudah menjadi pelindung, menjadi perisai bagi kita. Dosa Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib itu menjadi semacam yang menutupi dosa-dosa kita. Sehingga ketika murka Allah mau ditimpakan kepada kita yang berdosa, yang di matanya begitu menjijikkan, melihat darah anaknya yang dikasihi sudah menutupi kita. Murka Allah diredakan. Itulah propitiation. Jadi dalam konteks ini berarti appreciation, penebusan dosa itu mendahului murka Allah yang diredakan. Bukan karena murka Allah diredakan maka kita diampuni, tidak. Kita diampuni oleh karya Kristus. Dan murka Allah diredakan. Di dalam kondisi orang-orang Israel mengalami pembuangan, tentu tidak bisa dipungkiri itu karena dosa-dosa mereka. Pemazmur berkata, Tuhan, lihatlah yang menjadi perisai kami. Orang yang kau urapi. Siapa? Untuk kita hari ini jelas sekali. Untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mengalami pembuangan, mereka melihat kepada sesuatu yang sedang dijanjikan. Tetapi untuk setiap kita menoleh kepada sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kita, sekali lagi saya katakan, sedang ada di dalam lembah ratapan, datanglah kepada Tuhan. Bersandarlah padanya. Mintalah kekuatan dan penyertaan daripadanya.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab yang menjadi perisai kita, yang menutupi segala dosa-dosa dan kelemahan kita adalah Kristus yang dikasihi oleh Allah Bapa. Kalau boleh pakai ilustrasi yang rada sederhana, yang seringkali terjadi di dalam kehidupan keluarga. Ketika seorang ayah begitu marah dengan anaknya dan mau menghajar habis-habisan anaknya, ibunya yang nalangin. Udah sabar, kasihan anaknya udah ketakutan. Kemarahan ayah sedikit reda. Karena ibunya ngaling-ngaling gitu ya. Kalau bahasa Jawa bilang gitu. Tetapi sebagian besar dari kita udah punya cucu sih ya. Jadi saya gambarkannya dengan cara lain. Ketika anak kita mau menghajar cucu kita kan ya. Kan nakal kan ya kira-kira gitu. Kita ngomong udahlah. Anak kita jadi reda kemarahannya kan apa. Engkongnya bela cucunya. Emaknya melindungi cucunya. Si ayah, si ibu reda kemarahannya. Puji syukur. Dalam keadaan seperti apapun, Kristus bersedia ada di antara kita dengan Allah. Itu sebabnya pemazmur berkata, ya Tuhan semesta alam. Berulang-ulang kali ditekankan istilah semesta alam, artinya Allah yang mengendalikan segala sesuatu, yang segala sesuatu terjadi tanpa lepas daripada kendalinya. Ingatlah dan lihatlah siapa yang menjadi perisai kami. Yaitu orang yang kau kasih sendiri, anakmu yang tunggal. Dengan demikian diharapkan murka Allah, bahkan penyertaan Tuhan diberikan ganti daripada murka yang sudah diredakan. Dan perhatikan, karena pemazmur dalam hal ini Bani Korah ada di tengah-tengah, ada di dalam pembuangan. Di dalam ayat 11 dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia mencoba membayangkan kalaupun akhirnya saya mempunyai kesempatan bisa mengadakan perjalanan, mengadakan ziarah, lalu sampai di tempat itu, ini bayangan loh ya. Karena Bait Allah kan waktu itu masih hancur. Ketika sampai di tempat itu ternyata saking penuhnya aku tidak bisa masuk. Aku tetap lebih rela ada di pelataran rumah Tuhan. Daripada 1000 hari di kemah orang fasik. Mereka tinggal di tanah pembuangan. Mereka tinggal di tengah-tengah bangsa yang menawan mereka, yang menghina mereka. Di tengah pengasingan disuruh menyanyikan lagu-lagu sukacita dari Sion. Yang tadi dikatakan kami lebih rela tidak menyanyi menggantungkan kecapi kami. No, kami tidak mau nyanyi. Tetapi kami tidak melupakan Sion. Kalaupun kami punya kesempatan bisa berziarah sampai di tempat itu, kami hanya bisa di pelataran. Kami tidak akan balik. Tetap akan di sana. Satu kerinduan yang luar biasa sekali. Itu sebabnya kemudian dikatakan lagi Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemudian ia berikan kepada orang yang hidupnya tidak bercela. Dia percaya di dalam Kristus yang menjadi perisai. Ya tentu pakai istilah kita Kristus ya. Bagi mereka di dalam Mesias yang menjadi perisai bagi mereka. Selalu ada yang baik datang daripada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita berbicara tentang rumah Tuhan.
Untuk konteks orang Yahudi itu bait Allah. Tetapi sebetulnya kalau kita mau perlihat kepada perjanjian lama, kata rumah Tuhan itu pertama kali muncul di dalam Alkitab itu dalam konteks ketika Yakub dalam kondisi sedang sangat terpuruk. Tentu dia sudah sangat menyesal, nipu bapaknya, nipu kakaknya, dan akibatnya bukan dapat berkat, tapi harus ketakutan melarikan diri karena Esau mau membunuh dia. Di dalam kondisi seperti inilah ketika dia lari di tengah jalan, malam hari dia tidur, dia bermimpi, langit terbuka. Ada tangga, kemudian malaikat naik turun dari surga. Pada waktu itulah keesokan paginya, Yakub mengambil sebuah batu, didirikan dan mengatakan inilah rumah Tuhan. Itu kali pertama. Kata rumah Tuhan muncul di dalam Alkitab. Tentu bagi Yakub rumah Tuhan itu tempat dia berdirikah. Walaupun memang kemudian di tempat itu didirikan bait Tuhan. Tapi bagi Yakub dia tahu persis. Perjalanan dia sedang menuju kepada tuntunan Tuhan sampai ke surga. Sebab dikatakan dan mimpi itu bukankah surga terbuka. Saudara, setiap kita hidup itu sebuah perjalanan ziarah. Dari tempat ini, dari dunia ini, sebuah lembah ratapan bukan? Ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada ketakutan, ada kekhawatiran, macam-macam. Tetapi biarlah di dalam dunia ketika kita sedang berjalan, ratapan oleh kehadiran kita dirubah menjadi sumber mata air, menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus ada di dalam lembah ratapan. Siang hari dia dikebukin, dia pukulin sekujur badannya, malam hari dipasung, ya kan? Dijebloskan di ruang bawah tanah. Itu lembah ratapan yang sedang dilewati oleh Rasul Paulus. Tetapi di situ dijadikan seperti sumber mata air. Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan. Sehingga akhirnya semua orang nabi yang lain ketika mendengar nyanyian Paulus dan Silas, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Sehingga ketika gempa bumi terjadi, ketika rantai-rantai yang mengikat mereka ini lepas semua, mereka mempunyai kesempatan untuk lari. Tidak satu pun di antara mereka yang lari. Sebab apa? Tempat ini yang setiap malam menjadi ratapan bagi mereka, hari itu menjadi tempat sumber mata air. Kita sedang berjalan dalam dunia lembah ratapan menuju ke rumah Tuhan yang sesungguhnya. Dan puji syukur, perisai kita, juru selamat kita pernah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat yang kusediakan bagimu. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita di Indonesia sambil merayakan Imlek, kita tidak punya musim semi. Tetapi biarlah tahun ini, ketika kita mencoba menoleh kepada 3 tahun sebelumnya, mungkin kita seperti sedang melewati lembah ratapan, lembah air mata. Tetapi bukankah sekali lagi yang berulang-ulang saya tekankan, Tuhan sudah rubah itu menjadi lembah mata air. Dalam tahun-tahun yang paling sulit, begitu kita bisa onsite mengadakan kebaktian, bukan lagi di pecenongan. Yang maaf kata, karpetnya udah kotor. Yang maaf kata, LCD proyektornya udah buram gitu ya.
Yang sebetulnya tadinya saya pengen itu lampu udah buram harus diganti, itu kelihatannya sudah mendekati waktu expirednya gitu ya. Tiba-tiba diganti dengan sesuatu yang mengagumkan. 3 tahun lembah ratapan, lembah baka, Tuhan ubah menjadi mata air. Tetapi jangan berhenti sampai di sini. Setiap kita sedang mengadakan ziarah untuk menuju ke rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari bersama-sama dengan engkau di rumah Tuhan. Surga yang mulia. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada sakit penyakit. Di sana tidak ada kesedihan. Lebih daripada 1000 hari berada di lembah baka. Berada di dalam dunia ini. Itulah tujuan kita yang terakhir. Bersyukur jikalau hari ini kita diingatkan. Kita sedang berziarah untuk menuju rumah Tuhan. Tuhan semesta alam. Saudara, pada tanggal 5 Februari tahun 1996. Itu hari minggunya itu hari Senin. Hari minggunya seorang pendeta yang sangat terkenal dari gereja di Malaysia yang bernama Lim Keting. Dia berkata kepada jemaatnya. Ini jemaat yang kelihatannya beribadah dengan bahasa Hokkien. Tolong doakan. Saya mau membuat sebuah lagu dalam bahasa Hokkien untuk menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Tolong doakan. Itu tanggal 4 Februari tahun 1996. Besoknya sampai jam 11 malam dia belum bisa tertidur. Dan dia berdoa demikian, Tuhan, di antara jemaat kami banyak yang sudah lanjut usia. Dan saya tahu persis beberapa orang di antara mereka yang sudah lanjut usia ini mengalami ketakutan menghadapi kematian. Tuhan beri aku kemampuan untuk menulis lagu untuk menguatkan mereka. Setelah dia berdoa seperti itu, dia mengambil gitar. Tiba-tiba seperti urapan roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Dia memetikkan gitar, melodinya langsung muncul, liriknya pun langsung muncul. Terciptalah sebuah lagu hanya dalam waktu 15 menit. Minggu selanjutnya dia ajarkan lagu itu kepada jemaatnya. Ketika lagu itu dinyanyikan, semua mendapatkan penghiburan, kekuatan untuk berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya dalam ibadah hari itu, dia menyanyikan lagu itu berulang-ulang hampir 1 jam dan akhirnya tidak ada khotbah. Dan lagu itu berbunyi, Chen Wo Te So, pegang tanganku Tuhan. Aslinya dalam bahasa Hokkien. Kalau sudah hadir di antara kita sekarang ini Hokkien Lang, nanti silahkan buka YouTube, cari lagu judulnya Kan Gua E Chiu. Luar biasa. Mari kita menyanyikan lagu ini sambil menghayati. Kita sedang berjalan, berziarah menuju ke rumah Tuhan. Ada perisai Yesus Kristus. Ada kekuatan yang terus menerus Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup kita. Sampai kita tiba di rumah Bapa. Tuhanku, tuntun aku, jangan kau tinggalkanku. Ku tempuh jalan ini, ku perlu kau sertai.
dan bimbang langkahku, tiada dengar akan suara-Mu. Tuntun aku, Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu dengan suara-Mu, masuklah Engkau anakku. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu ini. Jangan kau tinggalkanku, ku tempuh jalan ini, ku perlu Kau sertaku. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan Kau tinggalkanku. Kala ku takut dan bimbang langkahku, tiada dengar akan suara-Mu. Tuntun aku, Tuhan sertai aku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu dengan suara-Mu, masuklah Engkau anakku. Saya perhatikan bait terakhir dikatakan, datang padamu, dengar suara-Mu, masuklah engkau anakku. Maksudnya masuklah dalam rumah Tuhan yang kekal. Bukan lembah baka dunia ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan sekali lagi dengan hati yang berdoa. Setelah itu saya undang kesediaan Pendeta Jonathan berdoa bagi kita. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan Kau tinggalkanku. Ku tempuh jalan ini, ku perlu Kau sertaku. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan Kau tinggalkanku. Kala ku takut dan bimbang langkahku, tiada dengar akan suara-Mu. Tuntunlah aku, Tuhan sertai aku, teguhkanlah langkah lakiku. Datang padamu dengan suara-Mu, masuklah Engkau anakku. Padamu dengan suara-Mu, masuklah Engkau anakku. Datanglah daku dengan suara-Mu, masuklah Engkau anakku. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Allah yang terus menuntun kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah ya Tuhan membiarkan kami tergeletak, kami terus ada di lembah kekelaman.
Tetapi Engkau terus membawa kami ya Tuhan ke air yang tenang, lembah bermata air. Di situ ada sukacita, ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan kami boleh berkata seperti pemazmur, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami rindu ya Tuhan, kami boleh terus merindukan Engkau hadir di dekat kami. Kami boleh merindukan ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh untuk dekat kepadamu ya Tuhan. Terus menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, dan itu terbukti ketika kami datang ke rumah-Mu, ke bait-Mu ya Tuhan. Kami punya kerinduan untuk mengasihi Engkau, untuk merenungkan firman-Mu, untuk semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan disinilah ya Tuhan, kami pada hari ini boleh beribadah bersama. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan, kami boleh menuju ke rumah Bapa yang kekal. Kami percaya Engkau terus menggandeng erat kami, menuntun kami ya Tuhan. Sehingga kami memiliki hidup yang berpengharapan. Kami memperoleh kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami tidak khawatir akan hari depan kami. Sebab Allah yang menggandeng kami, Allah yang menantikan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini di tahun baru ini ya Tuhan. Kami bersyukur ada pengharapan baru, kami bersyukur ada sukacita yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan segenap umat percaya yang sedang mengadakan perziarahan menuju ke rumah Bapa dengan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk.
jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Mari kita berdoa. Tuhan semesta alam, kami mengucap syukur. Seringkali cara Engkau bekerja di dalam kehidupan kami di luar dugaan kami. Satu cara yang secara bahasa sekarang ini seringkali dikatakan out of the box. Karena ketika bangsa Yahudi, kerajaannya dihancurkan, justru orang-orang yang masih tinggal di tanah negeri bercampur dengan orang-orang kafir, sehingga muncul bangsa Samaria. Sebaliknya, orang-orang yang kau buang, yang hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, bagaikan hidup di tenda orang-orang yang mencemooh Allah. Justru di situ kau bangkitkan hasrat untuk bersekutu dengan Engkau. Untuk mendapatkan kekuatan daripadamu. Dan Engkau menyertai mereka yang mengalami pembuangan sehingga 70 tahun dalam situasi yang tidak mudah. Engkau memberikan kekuatan bahkan ketika kembali dari pembuangan ke tanah negerinya dalam sukacita, di dalam rasa syukur membangun kembali bait Tuhan. Untuk mengekspresikan apa yang dinasarkan melalui mazmur-mazmur yang ditulis selama pembuangan. Demikian juga kami percaya ya Tuhan ketika kami mau terus-menerus dipuaskan hasrat dan kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Baik minggu demi minggu beribadah di tempat ini. Bahkan terus-menerus di dalam perjalanan hidup kami. Dari muda sampai seberapapun umur yang Kau izinkan untuk kami jalani. Berikanlah kepada kami Tuhan penyertaan dan tuntunan tangan-Mu. Kami percaya sama seperti musim boleh terus berganti. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin yang sangat mencekam. Hujan salju yang menusuk tulang. Tetapi yang kemudian digantikan dengan musim semi yang memberikan pengharapan. Biarlah di dalam perjalanan hidup kami yang terus-menerus Engkau izinkan mengalami pengalaman yang silih berganti, suka diganti duka, tawa dibarengi dengan tangisan air mata. Biarlah kami tetap mendapatkan penyertaan-Mu. Kekuatan kami ada di dalam Engkau. Bahkan ketika kami lengah, pada waktu kami tidak waspada dan kami tergelincir jatuh di dalam dosa. Yang menjadi perisai kami. Yang meradakan murka-Mu atas kami. Tuhan yang sudah berkorban di atas kayu salib bagi kami. Tuhan terima kasih. Kami boleh mempunyai perisai. Yesus Kristus yang mengasihi kami. Bahkan mengorbankan diri di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Tuhan, ada banyak di antara kami. Mungkin sekarang ini sedang ada di dalam lembah ratapan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Gantilah air mata dengan mata air yang berlimpah-limpah. Gantikanlah ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan dan ratapan
menjadi sukacita dan nyanyian-nyanyian di dalam Engkau. Tuhan, di dalam perjalanan kami, semakin hari kami semakin tua. Tubuh kami secara jasmani semakin lemah. Tetapi biarlah semakin kami dekat dengan rumah Tuhan, semakin rohani kami dikuatkan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang mengasihi kami oleh karena Kristus Yesus. Sehingga kami boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, persekutuan bahkan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita hari ini bagaikan hujan yang turun pada musim semi dan bahkan terus menerus turun sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh